Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribuners, sahabat Hazanah Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Al-Muqaddam Haji Mustafa Irate, spiritualis Jenaria, tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya di dalam kitab Al-Barzanji disebutkan li'annahu satuhmadu uqba. Jadi Nabi ini setelah ketika akan dilahirkan, malaikat Jibril diperintahkan untuk mengabarkan kepada Siti Aminah ibunda Muhammad SAW bahwa anak yang akan kau lahirkan nanti ini satuhmadu uqba, akan dipuji-puji oleh seluruh alam semesta. Jadi sebelum Nabi lahir itu sudah dirayakan sebenarnya lebih dahulu oleh malaikat. Kan pada malam kelahiran itu kan seperti dalam banyak riwayat kita diajarkan bahwa ada 3 wanita suci yang datang mendampingi. Di antaranya Siti Maryam. Yang pertama Siti Maryam, Asia. Dan masih siapa ya? Ada 3 wanita suci yang mengawal bundanya. Yang mengawal Nabi, ibunda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah. Karena ayah Nabi Muhammad Abdullah meninggal ketika beliau masih berapa bulan dalam kandungan. Jadi Siti Aminah lah yang sendiri yang berjuang melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sebenarnya pandangan spiritual kita, pandangan nabi-nabi terdahulu terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kamus? Dalam beberapa riwayat, hampir semua nabi yang telah lalu ingin menjadi umat Muhammad. Ingin menjadi umat Muhammad. Nabi Musa alaihissalam ketika berangkat ke Bukit Tursina untuk melihat wajah Tuhan, Tuhan bilang, engkau tidak akan pernah melihatku karena aku bungkus diriku dengan 70.000 hijab. 70.000 hijab, 70.000 penghalang untuk sampai kepadaku. Dan hijab ini terbuka nanti pada Muhammad dan akan pada umat Muhammad. Sehingga Nabi Musa kalau begitu ya Allah, jadikan aku pengikut Muhammad. Tunggu dulu. Ini harus kita baca pelan-pelan, diucapkan secara pelan-pelan supaya kita benar meresapinya dan tidak salah dengar, salah persepsi. 70.000 hijab. Mungkin bahasa tentu saja kita tidak bisa membayangkan bahwa ada penghalang Tuhan dengan itu, karena Tuhan tidak bisa ya dihalang-halangi oleh siapapun, oleh apapun. Berarti ada 70 penghalang hijab Nabi Musa untuk 70.000 ya, 70.000 memandang Allah. Dan Allah mengatakan bahwa 70.000 hijab ini tidak akan pernah saya buka kecuali kepada Muhammad. Dan akan saya buka pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Musa bilang, kalau begitu aku jadi umat. Jadikanlah saya umat Nabi Muhammad itu. Nabi Adam alaihissalam di awal penciptaan cemburu dengan Muhammad dan umat Muhammad. Bayangkan Adam bilang begini, saya hanya 1 kali berbuat dosa, saya diusir oleh Tuhan dari sorga ke bumi. 1 kali? 1 kali berbuat dosa, memakan buah huldi. Sementara umat Muhammad berdosa ribuan kali tiap hari, Allah ampuni. Cemburu ceritanya Nabi Adam ini. Kedua, Adam bilang, saya 1 kali berbuat dosa, saya dipisahkan oleh Allah. Allah memisahkanku dengan istriku. Dan Allah mengeluarkan saya dari surga. Sementara umat Nabi Muhammad hari-hari berbuat dosa. Tidak dipisahkan dengan keluarganya. Diampuni dan dimasukkan dalam surga. Sebaliknya dengan Nabi Adam. Sebaliknya Nabi Adam. Yes. Nabi Adam selama kan dalam riwayat Nabi Adam diturunkan di India ya, di kaki Himalaya itu. Aisyah di negeri Yaman. Hawa. Ya. Sorry, minta maaf, Hawa. Ya. Selama 450 tahun berjalan, Adam minta tobat, tidak diterima tobatnya kecuali di Mekah Al-Mukarram. Kenapa harus? Sementara umat Muhammad dimanapun dia bertobat diterima tobatnya. Adam cemburu dan Adam ingin menjadi pengikut Muhammad. Jadi ada 2 penyebab kecemburuan Nabi Adam sebenarnya itu kayak. Dia hanya 1 kali bikin kesalahan, makan buah huldi, sampai dia yang sudah puluhan tahun tinggal di surga dikeluarkan dari surga. Sementara umat Nabi Muhammad berbuat dosa setiap hari. Setiap hari. Bukan cuma setiap hari, setiap saat. Berbuat dosa, tapi karena
Muhammad rahmatan lil alamin, diampuni oleh Tuhan. diampuni dosa umatnya dan dimasukkan Dan dalam, dimudahkan pengampunannya di sembarang tempat dia bisa. itu yang kedua yang bikin Nabi Adam cemburu, karena Nabi Adam 400-an tahun minta tobat kepada Allah setelah di bumi, tidak diterima tobatnya. Kecuali di Mekah, nanti di Mekah. Nanti di Mekah baru Sementara Muhammad di semua tempat dia bisa Sementara bertobat. Muhammad Dimanapun, di tempat manapun dia bisa bertobat. bisa bertobat, bahkan di tempat manapun bisa salat, karena semua permukaan bumi adalah masjid bagi umat Muhammad sallallahu alaihi Ketika wasallam. umat Muhammad melakukan dosa-dosa besar tidak dihukum langsung oleh Tuhan. Ditangguhkan penghukumannya. Umat terdahulu seperti umatnya Musa, begitu mau tobat langsung loncat dari jurang bunuh diri, faktul ampasukum patubu alaikum. Ya. Jadi sahabat Tribuners, sahabat Hazanah Islam, kalau kita baca Qisasul Anbiya, semua umat-umat terdahulu itu rata-rata berakhir dengan kehancuran. Penghukuman, umat Nabi Samud dihukum, umat Nabi Saleh dihukum, umat Nabi Nuh ditenggelamkan, umat Nabi Lut diangkat, dilikuifaksi itu tempatnya Nabi Lut diangkat, baru dibalik, baru dibanting ke tanah sampai Allah turunkan batu yang batu api, batu membara untuk menghancurkan mereka. Banyak sekali kehancuran-kehancuran umat terdahulu, tapi umat Nabi Muhammad SAW tidak ada, ditangguhkan. Seberat apapun dosanya tidak akan dihukum massal. Sudah akan dihukum massal dan ditangguhkan sampai di akhir, dan di situ kalau kita berharap sahabat Rasulullah. Hanya dua yang membuat kita selamat, rahmat Allah dan sahabatnya Rasul. Jadi amalan kebajikan. Ada dua sebenarnya yang masalah situ kami yang berbahaya, karena kalau kita berbuat dosa seakan-akan tidak ditegur. Tanda kutip ada pembiaran. Tidak juga dibiarkan sebenarnya. Beda dengan umat terdahulu, misalnya begitu berbuat dosa langsung ditegur, dikasih apa? Itu bentuk kasih sayang Allah, bukan pembiaran. Bentuk kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah pada umat Muhammad. Karena betapa besarnya kasih Allah dan sayang Allah kepada Rasulullah tercinta. Ya. Dan apakah itu makna lain atau terkandung dalam rahmatan lil alamin itu? Iyalah. Ditangguhkannya penyiksaan dan hukuman pada umat Muhammad karena rahman lil alamin. Cuma jangan salah paham. Umat Muhammad itu bukan saja umat Islam. Ya. Saudara Kristiani yang ada sekarang, saudara kita yang Yahudi sekarang itu umat Muhammad. Saudara kita yang di Hindu, di Buddha itu umat Muhammad. Semua manusia yang ada di muka Karena bumi. dengan kelahirannya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Soal ada yang taat, ada yang tidak taat, ini persoalan. Jadi 7 miliar manusia di Umat muka Muhammad bumi sekarang ini, apapun agamanya itu adalah umat Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua tercakup dalam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Dan Allah kan menurunkan rahman di muka bumi untuk seluruh manusia. Nanti di akhirat rahim hanya untuk umat Rahiminya adalah siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya yang taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang akan kita, dan bukan cuma manusia, lingkungan, pohon, hewan, semua yang ada itu adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah hadir untuk mereka, bahkan sampai jin, Ya. untuk para jin juga bergembira dengan hadirnya Rasulullah. Semua bergembira. Ya, sahabat Tribuners, sahabat Hazanah Islam, kita akan bahas lebih jauh lagi. Saat ini kami berada di Excelso Nipa Mall, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang keutamaan Maulid, keutamaan bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah yang berikut ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.